Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari saham dan saham syariah. Sebenarnya dari sisi pengertian, baik itu saham secara umum ataupun saham syariah, itu pengertiannya sama, yaitu surat berharga atas kepemilikan suatu perusahaan. Namun bedanya, untuk saham syariah, setiap yang berkaitan dengan saham tersebut harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam ataupun sesuai dengan koridor Islam yang telah diajarkan. Tidak ada perbedaan baik itu dari mekanisme perdagangan ataupun pencatatan dalam saham tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis saham yaitu ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Dari segi ini terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham istimewa atau saham preferen. Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuiditas, pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen atas penjualan aset perusahaan. Yang kedua itu saham istimewa atau preferen. Saham preferen ini merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen mendapatkan prioritas paling utama dalam pembagian dividen atas penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Selanjutnya, selain dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham juga ditinjau dari segi kinerja perdagangan, yang di dalamnya terdapat 4 jenis saham. Antara lain, yang pertama itu saham perusahaan unggulan, yakni saham biasa dari suatu perusahaan publik yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua itu saham dividen berkembang, yakni saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dan rata-rata dividen yang dibayar pada tahun sebelumnya. Perusahaan publik atau emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan rata-rata memberikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Yang ketiga itu saham pendapatan berkembang, yakni saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai pemimpin di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Dan yang terakhir itu saham spekulasi, yaitu saham sebuah perusahaan publik yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Di sini saya Muhammad Hafiz Alim dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan tentang pasar modal syariah. Untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya kriteria saham syariah. Yang pertama, pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah aset dan dalam jual beli ada pertukaran aset ini dengan uang. Nah, juga bisa dikategorikan dengan sebuah kerjasama prinsip bagi hasil. Nah, jadi kriteria saham syariah yang pertama adalah pendekatan jual beli. Nah, pendekatan jual beli ini adalah memiliki prinsip syariahnya, yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah dan sebagainya. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Nah, untuk membedakannya dengan perusahaan konten adalah perusahaan-perusahaan syariah ini bebas dari elemen-elemen yang haram yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran seperti riba, judi, goror, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pendekatan pendapatan. Nah, metode ini lebih dilihat dalam pendapatan oleh perusahaan. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari
bunga atau interest, maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah. Maka dari itu haruslah berprinsip syariah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan struktural modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dari modal yang dikeluarkan oleh perusahaan haruslah bersumber dari dana-dana yang halal dan dana-dana yang bebas dari unsur haram, riba, gharar dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan saham konvensional dan saham syariah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah, yakni al-musawwamah. Nah, ada 3 poin, yaitu kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang kedua, total utang lebih kecil dari aset, dan yang ketiga adalah saham terdaftar di DES. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terakhir dalam instrumen pasar modal, yaitu saham. Saya akan memaparkan tentang rate of return atau tingkat pengembalian saham. Nah, pertama saya akan memaparkan tentang definisi rate of return sendiri atau ROR. ROR adalah tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Komposisi perhitungan rate of return atau return modal adalah capital gain atau loss dengan yield. Nah, capital gain adalah selisih laba atau rugi karena perbedaan harga sekarang yang lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan harga periode waktu sebelumnya. Sedangkan yield adalah persentase penerimaan kas secara periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari sebuah investasi. Jogianto dalam bukunya membedakan return saham menjadi 2 jenis. Yang pertama, return realistis atau realized return, dan return ekspektasi atau expected return. Return realistis merupakan return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Return realistis penting sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaan serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan terjadi di masa mendatang dan bersifat tidak pasti atau belum terjadi. Untuk macam-macam return sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, average rate of return. Average rate of return disebut juga accounting rate of return atau accounting return to investment adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan tersebut, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau initial investment atau rata-rata investasi atau average investment. Jadi, average rate of return dapat dihitung dengan keuntungan neto tahunan atau nilai investasi awal sama dengan net atau income atau initial investment. Untuk yang kedua yaitu internal rate of return. Internal rate of return adalah tingkat diskonto atau diskonto rate yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai investasi diskon rate atau diskonto yang menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.